sih friends, aku lagi di mobil, lagi mau prepare untuk talk show bersama dengan Orami. Mungkin si friends pasti udah tahu ya, aku kan sering kerja sama Orami. Yang terakhir itu acara dengan Orami adalah boba atau boba bareng, dimana aku mau interview pasangan-pasangan yang sudah menikah gitu ya, tentang pembelajaran kehidupan seksual mereka si friends. Nah kali ini aku diajak sama Orami di ICE BSD. Hari ini tanggal 9 Juli ya. Temanya itu nanti adalah tentang normalkah gairah seksual menurun setelah melahirkan. Nah gitu ya. Nanti mungkin sekilas karena mungkin di sana agak-agak rame, tapi udah ada beberapa pertanyaan ini nih yang untuk menjadi pembuka, kayak misalnya bener nggak sih gitu kalau gairah seksual itu benar-benar bisa menurun pasca melahirkan? Ada nggak sih penelitiannya, risetnya tentang penurunan gairah seksual ini gitu? Terus apa sih yang bikin kenapa gairah seksual itu menurun setelah melahirkan bagi suami istri gitu? Terus normalnya tuh kapan sih gairah seksual itu bisa kembali lagi, ya kan? Bagaimana cara meningkatkan gairah seks pasca melahirkan gitu ya, terutama nih bagi yang perempuan biasanya lebih pelik lah ya si friends. Terus bagaimana dengan obat terangsang? Nanti ada pertanyaan kayak gitu-gitu. Terus apa sih, ada makanan khusus kah gitu ya, mungkin semacam afrodisiak dan sebagainya yang bisa membantu? Lumayan ya pertanyaannya, seru-seru. Mungkin sebelum ini perjalanannya lumayan jauh, dan katanya kalau nanti di ISBSD-nya itu akan agak relatif macet. So aku mungkin sharing dulu sama Z-Friends. Toh nanti kalau misalnya video ini sudah tayang, pasti acaranya juga sudah selesai ya kan. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan kehidupan seksual pasca kehidupan seks pasca ini ya, pasca melahirkan. Ada penelitian dari siapa aja nih? Oh ya, nih penelitian dari Lamil dan Amanda. Katanya kalau perempuan itu memang ketika dia menyusui gitu ya pasca melahirkan, fungsi seksualnya terutama seksual desire-nya itu cenderung menurun. Demikian juga Mary Rowland yang mengatakan bahwa ibu menyusui biasanya cenderung lebih menunda hubungan seksnya. Iya, masuk akal sih gitu ya, karena kalau misalnya pasca melahirkan kan bayi butuh perhatian khusus gitu ya, dan juga tubuh ibu tuh banyak sekali perubahannya, jadi nggak akan semudah itu juga untuk bisa benar-benar langsung tertarik secara seksual ya. Itu mempengaruhi stamina si ibu yang baru melahirkan gitu ya, dan apalagi ibu-ibu yang bekerja. Memang saya juga paham sih kenapa kalau misalnya pasca melahirkan perempuan itu bisa dapat cuti kayak sampai 3 bulan gitu, tapi itu bukan pasca melahirkan, kadang-kadang udah ngambil kira beberapa saat sebelum dia itu telolet. Biasanya pasca dia itu sebelum melahirkan, jadi dia udah lagi hamil tua, biasanya udah pada ngambil cuti gitu ya, supaya ada waktu gitu untuk benar-benar adjust di pasca melahirkannya, karena ya pasti mempengaruhi staminanya dia, hormon juga banyak yang berubah dan sebagainya sih friends ya. I think sih itu cukup masuk akal ya. Jadi kenapa seksualitas itu dipengaruhi sedemikian rupa ya, karena faktor hormonal, kondisi menyusui, psikososial, level energinya seorang perempuan, citra dirinya dia gitu ya, dan pastikan perutnya akan gemuk terus gitu, belum lagi ada bekas-bekas scars gitu ya, luka-luka gitu, terus gitu juga ada beberapa perutnya yang kulit jeruk gitu ya, ya itu saya juga ngalamin itu gitu ya. Sikap terhadap seks, penyesuaian peran sosialnya dia gitu ya, dari seorang istri terus akhirnya berubah peran menjadi ibu gitu ya, terutama bagi yang melahirkan pertama kali. Kualitas relasi interpersonalnya dia, moodnya dia juga, bagaimana juga pembagian peran terhadap itu. Dan memang ada banyak ya, walaupun ini bukannya mau mengecam, tapi ada beberapa kasus yang saya temui, terutama yang curhat sama saya di sosial media gitu ya, bahwa mereka tuh ngerasa kayak mood karena istri itu berubah sekali kondisinya, sampai dia juga ada yang suami mengakui melakukan perselingkuhan dan segala macam gitu. Ya pasti sih kalau mungkin mendengar ini
semua banyak yang menghujat gitu ya. Tapi gini, bukannya saya menyepakati mengatakan bahwa oh ya itu wajar aja gitu. Nggak ada yang wajar terhadap pilihan buruk sih. Tapi maksudnya sebenarnya kan ada banyak hal-hal yang bisa dikonsultasikan, didiskusikan, dikomunikasikan tentang ya kita tahu nih anaknya kita bikin berdua, kita juga ngerawat berdua yuk. Nah kayak gitu-gitu juga harus dibicarakan sebenarnya sebelum merencanakan mau punya anak. Kenapa penting merencanakan mau punya anak? Karena kondisi-kondisi kayak begini itu tidak bisa dianggap sepele sih friends gitu. Jadi pasca sebelum melahirkan gitu ya, sudah dibiasakan kondisi itu berdiskusi tentang perasaan-perasaan kalau punya anak, peran yang kamu harapkan dari saya apa sebagai istri, peran kamu sebagai suami gitu, keterlibatan ya ketika saya mengalami kelelahan dan perubahan dan sebagainya, apa yang akan dilakukan gitu ya. Karena ada beberapa orang nih gitu ya yang terutama sih banyak banget yang curhat di sosial media pada saya, kayak misalnya bilang ya pada saat istri saya bingung Mbak Zoya, kenapa sih istri saya pakai kelelahan, depresi segala, apa tuh ada baby blues segala katanya gitu ya. Padahal saya udah menyediakan ya banyak sekali, dia ada dua babysitter gitu, ada asisten rumah tangga juga, terus dia gitu orang tuanya dia juga, terus semua apa keperluan bayi dan segala macam udah yang paling oke, yang kekinian, yang akan mempermudah hidupnya dia tuh udah ada. Ngapain dia pakai depresi segala? Jadi itu nggak ada hubungannya ya sama semua kesiapan materi, karena ini adalah tentang proses emosi gitu. Bayangkan tubuhnya itu berubah gitu, meskipun dia ada asisten rumah tangga, ada babysitter, kan yang tetap yang harus menyusui adalah dia, dan yang mengalami perubahan hormon dan kelelahan adalah dia. Jadi daripada menghakimi, merasa kalau misalnya secara materi semuanya sudah terpenuhi, harusnya seorang perempuan akan baik-baik saja pasca melahirkan. Nggak begitu juga ya Pak suami gitu. Jadi sebenarnya bisa juga didiskusikan bahwa yang apalagi sih yang kamu butuhkan gitu ya. Misalnya kan itu adalah pemenuhan kebutuhan materi gitu yang Anda sediakan gitu ya. Tapi itu tidak semerta-merta membuat kondisi emosinya dia, apalagi ketika dia mengalami baby blues terus ya semerta-merta langsung oke, gitu ya, dia harusnya akan baik-baik saja gitu. Nggak bisa kayak begitu gitu kan ya. Mungkin tanya apa yang kamu butuhkan gitu ya, apa yang kamu rasakan, apa yang bisa saya bantu, kamu perlukah afirmasi dari saya bahwa kamu disayang, dicintai, apalagi yang kamu butuhkan, apakah kamu butuh pelukan dari saya gitu ya, atau kalau ada yang suka massage gitu, kamu butuh massage nggak gitu kan, kamu pasti capek banget, kelelahan dan sebagainya, belum kalau bayi bangun setiap berapa jam gitu ya kan ada asisten. Nggak semudah itu gitu ya, asisten membantu apa yang bisa dibantu gitu ya, tapi pada dasarnya si ibu sendiri yang mengalami perubahan fisik dan perubahan emosi karena perubahan hormon yang sangat fluktuatif gitu loh Pak suami. Masalah-masalah seksual menurut penelitian bagi mereka yang mengalami yang paling umum tuh postpartum normal dengan episiotomi, ini menurut penelitian dari ini saya lagi baca ininya ya, apa sih ini PPT PowerPoint dari Dr. Kayika di RSCM. Ya, beliau adalah sesama rekan saya dari Asosiasi Seksologi. Beliau seorang ahli kandungan gitu ya, dan ini saya seneng banget nih gitu ya, saya banyak dapat info dari Dr. Kayika. Menurut beliau masalah-masalah seksual yang paling umum kalau misalnya melahirkan secara normal atau postpartum normal dengan episiotomi, itu akan terjadi 80% penurunan dorongan seksual. Terus dia gitu ada ketidakpuasan seksual sebanyak kurang lebih 65%. Terus ada keluhan yang berhubungan dengan vagina longgar itu 55%. Nah gini ya, memang vagina itu cukup elastis dan butuh waktu untuk kembali lagi. So please gitu ya, kalau misalnya ada yang masih ngerasa aduh saya nggak mau istri saya melahirkan normal, dia sesar aja karena supaya vaginanya nggak longgar, please ya jangan kayak begitu, karena itu lama-lama kira-kira 6 bulan atau apalagi dengan olahraga kayak misalnya Kegel exercise gitu ya, atau senam panggul gitu dan sebagainya. Dan ada juga perawatan-perawatan kayak LVT gitu ya, laser vagina. Itu seperti yang ada di klinik saya tuh di H Klinik, itu termasuk juga ada di
ada untuk pengencangan vagina dan sebagainya itu di salah satu klinik saya juga kami rawat. Tapi semuanya itu baru bisa dilakukan setelah 6 bulan pasca melahirkan. Jadi nggak ada semuanya itu yang bagus, itu nggak pernah ada yang instan ya. Itu jadi itu bukan hanya untuk kekuatan vaginanya aja, untuk kekuatan dia orgasme, tapi juga penting sebenarnya untuk kualitas hidup. Kayak misalnya supaya kalau bersin batuk itu nggak tiba-tiba pipis gitu ya. Nah itu problem banget gitu. Jadi jangan semerta-merta saya nggak, udahlah pasti vaginanya pasti longgar. Jangan dicap seperti itu juga, kan itu vagina akan kembali lagi dia gitu ya di posisi itu gitu, kurang lebih 6 bulanan gitu. Jadi bersabar ya Pak suami gitu, jangan gampang sekali menghakimi vagina perempuannya gitu. Terus kalau pasca seksio cesaria, jadi kalau mereka yang mengalami sesar, apa sih masalah-masalah seksual yang akan timbul? 85% mereka yang pasca sesar akan mengalami kekeringan vagina gitu ya. Lalu 60% mengalami ketidakpuasan seksual dan 35% mengalami penurunan dorongan seksual. Jadi tidak semerta-merta sesar itu adalah wah vagina longgar, sesar aja istri saya. Apalagi ada yang mau nambahin husband stitch ya. Itu artinya jahitan khusus permintaan suami ya. Tolong ya Pak suami. Jangan merasa mesti dijahit mulai dari perineum. Perineum itu adalah jarak antara anus dengan kelamin gitu. Perineum itu dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Terus banyak yang bilang ya udah dijahit aja biar lebih rapat, lebih keset. Itu namanya husband stitch ya. Karena daripada postpartum, daripada vaginanya longgar, iya kan otot vagina itu ada di dalam. Jadi menjahit luarnya aja itu hanya akan membuat istri Anda menderita ya. So please don't do that gitu ya. Jadi jangan melakukan husband stitch, jangan karena nggak mau vagina longgar terus udah main ini aja, main sesar aja. Sebenarnya sesar juga kalau memang nggak dibutuhkan nggak bisa menjadi solusi supaya vaginanya nggak jadi longgar gitu. Ada pilot studi mengenai seks pasca melahirkan, katanya dalam 3 bulan sampai kurang lebih 8 atau 9 bulan itu akan kebanyakan perempuan akan mengalami dyspareunia ya, mulai dari 58% ya akan menurun dalam 8 sampai 9 bulan sampai ke 26% dyspareunianya ya, rasa sakit itu pada vagina. Lalu kekeringan vagina ya mulai dari 3 bulan itu akan dialami oleh sekitar 39% wanita, sampai nanti pada 8 sampai 9 bulan itu akan berkurang menjadi 22% kekeringan vaginanya. Dalam 3 bulan 44% mengalami hilangnya dorongan seksual. Nanti dorongan seksual itu juga, kehilangan dorongan seksual itu akan berkurang menjadi 35% pada kurang lebih bulan ke-9. Dan sayangnya dari penelitian ini mengatakan hanya 19% yang berdiskusi dengan petugas kesehatan. Ya mungkin dengan konselor-konselor pernikahan seperti saya, dengan objinnya, dengan bidannya gitu. Itu hanya 19%. Jadi jangan ngerasa nggak mau ngomongin seks, kayak baru habis melahirkan kok gini amat. Seks itu juga adalah sebuah kebutuhan. Memang seks bukan segalanya, tapi kalau memang Anda boleh menikmati, itu adalah hak Anda loh sebagai suami istri untuk menikmati itu gitu ya. Umumnya juga diskusi tentang kontrasepsi, tapi nggak pernah, jarang banget ada yang bicara tentang seks gitu. Nah, menurut studi dari Australian Women, sekitar ada 1193 perempuan di Australia, dan juga ada studi di Jerman yang dilakukan oleh Buchling ya, dia mengatakan bahwa perempuan yang persalinannya melakukan operatif pervaginaan, jadi ada operasi di vaginanya, itu lebih besar kemungkinan mengalami nyeri di perineum ya. Perineum itu sekali lagi adalah bagian tubuh di mana itu jarak antara anus dengan kelamin Anda. Ini baik laki-laki atau perempuan ya. Kalau perempuan dalam konteks ini kemungkinan mengalami nyeri di perineum dan masalah seksual hingga 6 bulan dibandingkan kelahiran spontan gitu. Jadi ketakutan Anda sebelum melahirkan tolong diskusikan dengan objin Anda gitu ya. Cari objin yang benar-benar cocok gitu dengan Anda, karena menurut saya nyari objin tuh sama aja kayak nyari psikolog, kayak nyari pacar gitu, nyari pasangan. Kita memang mesti nyari yang cocok-cocokan. Kadang-kadang kepinteran, ke ininya mereka itu ya, pengalaman segala macem
beda ya dengan ininya kita, dengan kecocokan kita juga secara emosi, itu juga tolong dipertimbangkan. Penelitian dari Signorello LB dan kawan-kawan, pada 6 bulan seperempatnya merasakan berkurang sensasi seksual, kepuasan seksual, dan bahkan kurang mampu mencapai orgasmenya. Signorello juga mengatakan 41% mengalami dyspareunia gitu ya, atau kesakitan ya pada kelaminnya. Partus dengan jadi ketika mengalami pasca melahirkan dengan perineum yang utuh, itu merupakan output yang terbaik. Tapi sekali lagi tidak semata-mata sesar itu adalah jawabannya gitu ya. Jadi kayak Barrett G dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa efek protektif dari operasi sesar terhadap fungsi seksual terbatas hanya pada periode awal 0 sampai 3 bulan ya. Jadi tidak cukup dasar ini disarankan sesar untuk menghindari gangguan fungsi seksual gitu ya. Jadi kita mesti ngelihat nih gitu, kita mesti pertimbangkan yang paling penting apa? Ibunya. Pertimbangkan juga bayinya. Jangan semata-mata untuk menyelamatkan fungsi seksual terus dilala, ayo kita operasi sesar aja beramai-ramai. Jangan kayak gitu ya. Bulling yang dari Jerman tadi mengatakan bahwa 47% baru bisa seks setelah 8 minggu. Ya, seks pertama itu 31% tidak nyeri, 49% tidak nyeri. Makanya saya bilang, ya pasca melahirkan, habis masa nifas, jangan lupa untuk pakai gel. Jangan kayak orang susah. Hari gini bisa pergi ke minimarket, bisa pergi ke mana tuh? Apotik ya, beli gel. Saya sangat-sangat menyarankan yang water based gitu ya, dan pakailah gel yang udahlah, jangan yang bervariasi dulu, pakailah yang simple dulu, yang kayak misalnya ada brand yang pakai H2O gitu ya, atau ada juga brand yang pakai aloe vera. Nah, atau ada brand yang gelnya juga inilah oke lah gitu ya, yang tidak berbau dulu. Pakai yang itu aja dulu ya, bagi mereka yang baru menikah, baru pertama kali melakukan hubungan seksual saat pernikahan, baru pertama kali melakukan hubungan seksual apapun konteksnya, mereka yang baru melahirkan gitu ya, itu please untuk pakai gel. Udah nggak bisa deh zaman sekarang, aduh Mbak Zoe kita mau yang natural aja. Apaan sih natural? Seks itu kan harus enak ya gitu ya. Ya natural apa? Kalau memang dalam kondisi fisik itu dia bisa kekeringan vagina. Terus kalau misalnya pasangan itu trauma, emang seksnya bisa enak? Lagian juga kalian mau membuktikan apa gitu, yang pakai sok-sok nggak natural tapi nyakitin gitu kan ya, buat apa? Tujuan seks itu apa? Satu, reproduksi, oke, punya anak. Kedua kan rekreasi. Yang ketiga adalah membangun relasi. Apakah kalau kesakitan yang sok-sok mau natural ini, apakah akan bisa bikin jadi enak? Enggak loh, enggak banget ya. Dyspareunia ya, kesakitan pada vagina ini bisa menetap sampai 6 bulan ya. 3,4% pada mereka yang mengalami sesar, 3,5% yang partus spontan tanpa robekan. Nah, bedanya cuma 0,1% gitu ya. Dyspareunia itu bisa aja terjadi karena apa ya? Karena cemas ya, karena rasa sakit, karena apa yang dialami secara fisik. 11% pada episiotomi dan laserasi, 14% pada operatif pervaginal. Jadi cara persalinan dan dampaknya perlu juga didiskusikan dengan ahlinya ya, dengan ahli kandungannya gitu. Jadi kebanyakan hubungan seksual ya, persalinan, pervaginaan 40 hari, kalau sesarian biasanya sudah bisa 10 hari. Nah, studi ini adalah dilakukan oleh siapa nih? KJI Shidolu Ratsavari Tabai SFI di Iran, India, dan Community G of Medicine gitu. Banyak ya penelitiannya. Jadi banyak sekali nih hubungan yang jelas antara nyeri perineum dan masalah hubungan seksual, khususnya pada 2 bulan pertama. Jadi please gunakan gel, diskusikan dengan ahli kandungan Anda atau dengan bidan Anda gitu ya. Jangan ini sendiri, jangan berasumsi, apalagi yang percaya mitos. Udah sesar aja deh untuk menyelesaikan masalah-masalah dari vagina nggak longgar, itu egois ya. Please don't be selfish, jangan jadi toxic. No more husband stage, jangan nambah-nambah jahitan khusus suami. Itu bukan sayang suami ya, itu namanya menyakiti gitu. Itu adalah bentuk itu adalah salah satu bentuk kecil dari kekerasan seksual menurut saya gitu ya.
Jadi kelelahan kan juga itu berperan terhadap hambatan-hambatan seksual. Nah, kalau menurut penelitian dari Anna Maris Connelly, sekitar 6 bulanan itu baru 56 seks dimulai setelah 6 mingguan itu 57%, sekitar 6 mingguan, 12 minggu itu sekitar 82%, dan 24 mingguan itu sekitar seks dimulai sekitar bisa 6 minggu, 12 minggu sampai 24 minggu itu sekitar 57%, 82%, dan 24 minggu itu sekitar 90%. Itu ya, 30% dan 17% itu juga bisa mengalami dispronia. Gitu. Jadi orgasme dan segala macam akan membaik. Jadi jangan lupa, Z-Friends, ini udah mau nyampe saya juga soalnya ke BSD ya. Seksualitas itu punya rentan yang sangat luas ya. Ekspresi seksual itu rentannya sangat luas dibandingkan jadi hanya sekedar hubungan seks aja. Jadi sebagian besar sebenarnya pasangan itu bisa berbahagia dengan hubungan relasi mereka meskipun tanpa aktivitas seksual gitu ya. Karena komunikasi yang baik, aktivitas seksual tuh jadinya tambah meningkat, terus berperan sebagai istilahnya sebagai kompensasi gitu ya pada masa penurunan aktivitas seksual ini menurut penelitian dari Albert di Swedia. Jadi komunikasikan apa sih yang saya rasakan, apa yang kamu butuhkan dari saya, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Jadi Pak suami juga bisa memberikan ungkapan-ungkapan kasih sayang gitu ya. Misalnya dengan cara menyentuh, mencium gitu, memberikan pelukan gitu, dan menanyakan kebutuhan-kebutuhan yang bisa berikan secara emosi, bukan hanya secara materi. Ya, perempuan dengan hubungan relasi yang lebih tinggi atau memuaskan memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi gitu ya, menurut penelitian dari The Judicious dan McCabe di Australia. Jadi Pak suami kalau kepengen hubungan seksualnya oke, gairah seksualnya oke, cobalah jalin relasi yang romantis dan lebih sayang, lebih perhatian, lebih atentif kepada istrinya pasca melahirkan. Sudah mau sampai, dan tanda-tanda macet ini tadi berarti saya sudah dekat di ISBSD. Nanti Z-Friends akan lihat kilasan-kilasan kegiatan saya bersama dengan Orami untuk membahas ini. Oke, nah bagi Z-Friends jangan lupa untuk subscribe supaya saya bisa terus memberikan edukasi gitu ya. Terus bagi Z-Friends yang akan bertanya berhubungan dengan kondisi kehidupan seksual yang sehat pasca melahirkan, setelah memiliki anak gitu dan mengalami perubahan-perubahan, silahkan. Kalau saya sudah memberikan jawaban lewat video-video singkat saya, itu bisa terbantukan, saya sangat bersyukur. Tapi kalau misalnya Z-Friends juga mau berbagi dengan saya, silahkan, saya akan senang sekali jika diizinkan berbagi cerita-cerita dari Z-Friends yang bisa akan membantu yang lainnya. Tapi juga kalau misalnya video-video saya ini kok masih belum menjawab Mbak Zoya, kurang dalam, itu artinya sudah saatnya Anda untuk konseling dengan saya ya. Oke, bisa yang mau konseling dengan saya bisa menghubungi Hak Klinik ya di Jakarta, tentunya di Jakarta Selatan, atau Kami Rawat Klinik ya. Oke Z-Friends, bisa lihat kegiatan ini selanjutnya sepanjang sore ini bersama dengan saya. See you. Akhirnya selesai juga acaranya. Tadi mungkin sempat lihat sedikit kali ya, karena itu adalah exhibition mom and baby. Jadi saya sih tadinya cuma niat mau belanja buat itu ya, mau ngasih kado ulang tahun ponakan saya, Safi yang lagi ada di Tulung Agung. Terus ada teman saya, masih lama sih, bulan September mungkin nanti akan melahirkan, dan dia sudah tahu bayinya perempuan.
Jadi saya beliin tadi baju-baju babynya lucu-lucu, nggak gemes, nggak tahan sih friends. Jadinya beli itu juga tuh. Penuh ya. Jadi beli fryer juga. Tadi ada kayak microwave tapi bukan, terus kayak gitu ininya cuma dikit banget lagi. Kalau microwave kan bisa sampai 500 ribuan gitu wattnya gitu kan, males banget cuma manasin sesuatu gitu, nggak bisa bener-bener masak. Ini bisa buat masak buat orang yang demen makan tapi males masak kayak saya, itu sangat-sangat berguna sih friends. Gitulah kira-kira. Terus ya cemilan-cemilan ada beberapa dia saya beli buat tetangga saya masih ada bibi-bibi anak-anak kecil lucu-lucu ya kan. Gitu deh kira-kira sih friends. So tadi jarang ada yang mau duduk, benar-benar cuma ada kayak satu bapak gitu, terus ada dua ibu-ibu yang benar-benar mau duduk dengerin ceramah, tapi yang lain tuh biasanya pada jalan di sekeliling situ sih friends, pada nyenggol istrinya gitu. tuh mah dengerin tuh gitu. Seru. Tapi biasalah gitu, kalau soal seks kan banyak yang nggak bener-bener mau ngebahas itu gitu. Tapi sebenarnya butuh gitu ya. Jadi seperti penutup yang saya bilang tadi, bagaimanapun juga seks itu bukanlah segalanya gitu ya, tapi seks itu penting. Seks itu penting tapi bukan segalanya. Jadi jadikanlah kehidupan seksual yang menyenangkan sebagai salah satu bahan perekat dari hubungan rumah tangga Anda. Usahakan gitu supaya ada kehidupan seks yang juga menyenangkan. Jangan sampai sudah nikah segitu lama terus dia gitu punya anak, berproses gitu. Jangan lupa berproses tentunya. Terus habis berproses kalau sampai 6 bulan belum bisa hubungan seks, iya saya paham gitu. 85% orang itu benar-benar kembali kurang lebih normal kehidupan seksnya dengan usaha ya, bukan dengan only time can tell, hanya waktu yang bisa membuktikan. Nggak bisa, waktu nggak bisa membuktikan apa-apa kalau kamu tidak usaha. 85% orang itu bisa kembali dalam kehidupan seksnya kurang lebih sekitar 6 bulanan, dimana itu juga atas usaha bahwa dia memperhatikan dirinya, tidak hanya bayinya saja, dia juga memperhatikan kebutuhannya ya. Jangan lupa ya, pesan saya ya seperti juga yang saya pesankan tadi ya, untuk para mom and dad, ayah dan bunda ya, ketika sudah habis melahirkan nggak bisa kehidupan seks langsung kayak tangannya Thanos gitu tiba-tiba berbalik demikian rupa kalau anehnya nggak usaha. Jadi mulailah dengan ritual-ritual romantis yang kecil-kecil, cuddling ya kan, saling sayang, makan dengan tangan, terus dia gitu berciuman gitu. Akhirnya nanti 6 bulan kemudian kehidupan seksnya juga akan kembali. Kalau gaya-gaya yang dulu dan keinginan desire yang seperti dulu itu tidak ada, nggak apa-apa dong kalau pakai gaya baru. So what gitu. Nah, kita kan bisa adjustment, jangan cuma kompromi. Oke sih friends, saya mau santai-santai dulu di mobil menikmati perjalanan panjang setelah ceramah tadi. I really have a good time ya, menikmati waktu-waktu berbicara, berceramah gitu ya. Mungkin nggak ada yang langsung ngobrol karena pada malu-malu, tapi semoga pembicaraan tadi menyentuh banyak orang gitu. Jadi bagi yang kepengen tahu kayak apa lagi sih kehidupan seks, gimana sih caranya memulainya gini segala macam, jangan lupa nonton YouTube-nya Zoya Amirin, tentu subscribe, like, komen ya, kasih tahu kamu pengen konten seperti apa. Kamu juga bisa nonton ada beberapa ceramah, ada beberapa wawancara saya bersama dengan Bobo bareng di YouTube-nya Orame Entertainment. Bye, see you friends.